Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Aulia Firda Kirani. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang IP address dan subnetting. Nah, di sini ada pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebut yang dinamakan IP address. IP address itu ibarat nama, jadi antar device jika ingin saling berkomunikasi, maka memerlukan yang namanya IP address. IP address yang tersedia saat ini dibagi menjadi dua versi. Ada yang versi 4, ada juga yang versi 6, dan ada juga prefix. Prefix adalah jumlah IP yang bisa digunakan. Lalu, subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP classes A, B, dan juga C yang sudah diatur. Nah, berikutnya di sini kita akan bahas tentang IP address private dan public. Nah, di sini kita akan fokus untuk IP versi 4-nya. Untuk IP versi 4 ini dibagi menjadi dua jenis. Ada yang namanya IP private dan IP public. Untuk IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Terjadi misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya. Maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Nah, baru ada yang namanya IP private. IP private biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau yang disingkat dari NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Untuk IP private itu dikategorikan menjadi 3 kelas, yang dimana setiap 3 kelas ini sudah didefinisikan range-nya. Dari berapa sampai berapa IP private menjadi kelas A, B, dan juga C. Nah, berikutnya di sini kita akan bahas tentang class pool dan classes addressing. IP address dan IP public diklasifikasikan menjadi 5 kelas, yaitu ada kelas A, B, C, D, E. Untuk kelas D dan E itu tidak bisa digunakan karena untuk pengujian yang biasa digunakan hanya kelas A, B, dan C. Untuk kelas A, nilai oktetnya ada dari 0 sampai 127, kelas B ada dari 128 sampai 191, dan untuk kelas C ada dari 192 sampai 223. Nah, di sini kita akan bahas tentang kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, kita akan melakukan beberapa proses seperti mencari prediksi yang sesuai seperti subnet, IP network, IP broadcast, dan range IP yang bisa digunakan. Prediksi dan subnet mask yaitu menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. IP network adalah tanda alamat pada suatu jaringan LAN. IP broadcast yaitu alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut, dan range IP yang bisa digunakan. Contohnya di sini kita mempunyai 12 PC. Kita akan coba mencari prefixnya. Saya mengambil contoh dari yang kelas B. Di sini bisa dilihat 172.16 yang kelas B. Kita cari dua pangkat, berapa hasilnya yang lebih dari 12 dan tidak jauh dari 12. Nah, kenapa 12? Nah, karena kita perlu 12 PC. Kalau nggak salah, 2 pangkat 4 itu hasilnya 16. 4-nya ini kita gunakan sebagai untuk pengurangan yang ada prefixnya. Nah, rumus prefixnya yaitu 32 dikurang 4 sama dengan 28. Kita mengambil angka 32 karena jumlah bit yang ada di versi 4 itu 32. Lalu dikurangi pangkat yang ada pada 2. Di sini misalkan 12 PC itu yang cocok 2 pangkat 4. Jadi kita ambil 4-nya. Nah, jadi 32 diambil 4.
Jadi kita bisa tahu prefixnya yang bisa digunakan yaitu slice 28. Selanjutnya kita bisa menggunakan range IP mana yang ingin digunakan. Di sini kita mengambil kelas B yaitu 172.16 yang terakhir slice 28. Kita fokus di angka terakhirnya. Untuk di angka ketiga, kalian bebas mengisi angka berapa saja. Kita pakai rumus yang 32 lagi. Jadi tambahkan 2 terlebih dahulu di depan, lalu 32-nya ditaruh di atas sebagai pangkat, lalu dikurangi 28. 28 itu adalah angka yang ada di prefixnya. Nah, jadi 2 pangkat 32 dikurang 28 sama dengan 2. Pangkat 4 hasilnya dari 2 pangkat 4 yaitu 16. Jadi total IP yang bisa digunakan pada slice 28 yaitu hanya 16 IP. Selanjutnya kita akan mencari subnet mask. Untuk subnet masknya ada 256. 256 ini adalah jumlah total IP address. 256 dikurangi hasil slice IP yaitu 16. Jadi 256 dikurangi 16 itu hasilnya 240. Jadi bisa kita simpulkan subnet mask yang kita gunakan yaitu 255.255.355.240. Setelah kita menemukan subnet mask, kita mencari network. IP network bisa kita sandingkan dengan IP broadcast. Kita bisa cari bersamaan. Kita mulai dari IP network. Pertama itu dari 0 untuk subnet kedua yaitu 16 atau IP. Lalu kita tambahkan lagi di sini 32 jadi 0 adalah blok subnet pertama. 16 blok subnet kedua dan 32 adalah blok subnet ketiga. Jadi blok subnet itu adalah pengkategorian blok. Untuk IP network kita udah ketemu sampai blok subnet ketiga. Sekarang kita cari IP broadcastnya. Kita bisa cari dengan mengurangi satu yang ada di broadcastnya. Selanjutnya kan broadcast selanjutnya ada 16. Jadi 16 dikurangi 1 hasilnya 15. Lalu untuk blok subnet yang kedua kita bisa mengetahuinya 32 dikurangi 1 yaitu 31 dan seterusnya. Jadi bisa kita simpulkan range IP yang bisa digunakan yaitu 172.168.10.0 sampai 172.168.10.15. Jadi ini merupakan range IP yang tersedia pada prefix slice 28. Perlu diketahui bahwasannya IP network dan IP broadcast itu tidak bisa digunakan sehingga kita hanya bisa menggunakan dari 172.168.10.1 sampai 172.168.10.14. Jadi ini merupakan IP yang bisa digunakan pada jaringan LAN. Untuk blok subnet, kita ketahui bahwa blok subnet itu diibaratkan sebuah ruangan. Misal ada sebuah gedung dan 3 lantai. Blok pertama digunakan pada lantai pertama, blok kedua digunakan pada lantai kedua, dan blok ketiga digunakan pada lantai ketiga. Perlu diketahui bahwa antar blok subnet itu tidak saling berkomunikasi. Nah, yang selanjutnya di sini ada IP4 delivery type. Selanjutnya di sini kita ada konsep IPv4 delivery type. Nah, IPv4 delivery type memiliki 3 macam. Ada yang unicast, ada yang namanya multicast, ada juga yang namanya broadcast. IPv4 didefinisikan sebagai mekanisme, sebagai pengirim data. Kita akan bahas satu persatu. Unicast adalah proses pengiriman data tepat diterima oleh satu host saja. Contoh unicast itu seperti komunikasi yang dilakukan oleh IP address, baik itu IP address kelas A, B, ataupun C. Multicast itu one-to-many communication, yang artinya proses pengiriman data oleh satu host ke beberapa destinasi yang sudah dikelompokkan tujuannya oleh satu grup. Contohnya IP address kelas D. Yang terakhir ada broadcast. Broadcast adalah one-to-all communication, artinya proses pengiriman data yang diterima semua host pada jaringan. Di sini kalian bisa lihat contohnya ada di sini ya. Nah, di sini yang terakhir kita akan bahas mengenai switch dan router. Di sini kita bisa lihat definisi pada perangkat. Untuk switch itu digunakan untuk mengkoneksikan perangkat dengan satu network yang sama, sedangkan router itu digunakan untuk mengkoneksikan perangkat yang berbeda network.
Nah, jadi itu tadi video pembahasan tentang IP address dan subnetting. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami oleh kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.